Keadaan Om Burhan gimana tuh? Gak jelas. Menonton film yang akan kita bahas kali ini membawa saya nostalgia di era keemasan sinetron. Bagaimana tidak, ada nama Lulu Tobing dan Anjasmara di dalamnya. Ditambah lagi ini adalah film remake dengan judul yang sama dari tahun 1977 yang dibintangi sama Ibu Rina Hasyim. Lantas bagaimanakah film ini disajikan kembali di era sekarang? Ayo kita bahas. Sebelum saya mulai, saya harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum pernah nonton film yang satu ini. Dan kita mulai dari membahas film jadulnya. Film Guna-Guna Istri Muda adalah karya horor Indonesia yang dirilis pada tahun 1977, disutradarai oleh BZ Kadaryono dan diproduksi oleh George Tumiwa. Film ini berkisah tentang konflik rumah tangga yang melibatkan unsur mistis. Ceritanya berpusat kepada Arifin yang diperankan oleh Aidi Moward yang menikahi istri muda yang bernama Sandra yang diperankan oleh Farida Pasha, sehingga memicu perselisihan dengan istri pertamanya yang bernama Tati yang diperankan oleh Rina Hasyim. Konflik semakin rumit ketika Sandra meminta bantuan dukun yang bernama Mbah Darsi yang diperankan oleh Koni Suteja untuk memanipulasi orang-orang di sekitarnya. Film ini menampilkan pertarungan mistis antara dukun hingga berakhir tragis bagi Sandra, sementara Arifin dan Tati kembali rukun. Film ini mengangkat tema yang khas di era tersebut dengan eksplorasi elemen horor tradisional Indonesia seperti guna-guna dan ilmu hitam. Hanya saja sebenarnya film ini terlalu generik dan bisa dibilang lekat dengan gaya sinetron Indonesia. Drama konflik rumah tangga yang dibumbui unsur mistis, dan ini menjadi tantangan tersendiri untuk Raska Robi Ertanto untuk menggarap versi remake-nya. Dan rupanya eksperimen sang sutradara berhasil menjadikan film remake ini sangat seru untuk ditonton. Berkisah tentang Om Burhan yang diperankan oleh Anjasmara, seorang pengusaha kaya raya yang akhirnya mendapatkan izin dari istrinya yang diperankan oleh Lulu Tobing untuk menikah lagi. Om Burhan pun menikahi pacarnya yang bernama Angel yang diperankan oleh Carissa Peruset. Angel ini sebenarnya bukan cewek baik-baik karena dia punya pacar juga yang bernama Leo yang diperankan oleh Abizar Al-Ghifari. Leo inilah yang membawa urusan santet kepada konflik, di mana awalnya dia ketahuan mengirim santet kepada Angel, dan Angel pun memanfaatkan situasi dengan mengirim santet dari Mbah Sumi, ibunya Leo yang diperankan oleh Happy Salma. Aduh, gregetan pengen nyeritain semua ceritanya, soalnya seru. Sekarang kenapa saya membahas ini dan kenapa kalian juga harus menonton film ini? Saya punya beberapa alasan untuk menegaskan hal ini. Meskipun berlabel film horor, namun film ini gak ada setannya sama sekali. Dan yang paling saya sukai adalah gak ada jumpscare yang tidak menjadikan film ini menjadi buruk sebagai film horor drama. Salut untuk keputusan berani ini dikala banyak rumah produksi yang jualan jumpscare murahan di setiap film mereka. Bukan hanya itu, tapi jualan setan juga. Namun bukan berarti film ini miskin elemen yang menakutkan, karena horornya justru tersaji di bagaimana santet itu bekerja dalam penceritaannya. Ada semi body horror juga di dalamnya yang sayang sekali tidak dimaksimalkan. Padahal menurut saya, kalau dijadikan sebagai body horror dan dimaksimalkan sepertinya akan jadi jauh lebih menarik. Seperti yang kita tahu, film santet seperti ini selalu mengedepankan keterlibatan kekuatan mistis dalam prakteknya. Nah, alih-alih menampilkan kekuatan mistisnya, memang alangkah baiknya jika elemen horornya dimainkan di aspek yang saya sebutkan tadi. Karena kalau berbicara santet, stereotip yang melekat di masyarakat adalah tanda-tanda aneh yang terjadi pada tubuh si korban. Kenapa ini penting? Karena yang namanya film memang syarat akan elemen hiperbola, dan rasanya cukup nanggung kalau ini tidak dimaksimalkan, sekaligus menjadi pembeda dengan film bertema sejenis. Gak jualan agama. Ini adalah hal yang paling penting buat saya sebagai penonton dan sebagai orang yang beragama. Ketika sang sutradara tidak menempatkan agama sebagai jualan utama dalam film ini. Ketika banyak film horor melakukannya dengan begitu serampangan dan miskin ide kreatif. Terutama ketika santet itu berusaha dipatahkan bukan dengan unsur agama, tapi dengan logika dan ilusi. Ini adalah sebuah naskah yang sangat kreatif dan patut untuk diapresiasi. Saya malah jadi penasaran bagaimana proses brainstorming ide seperti ini yang cenderung akan ditolak oleh investor yang menganggap jualan agama bakal jadi lebih laris dan bakal lebih banyak mendatangkan cuan. Kalian pernah nonton Ipar Adalah Maut kan? Nah, ini adalah versi lainnya, yaitu Istri Muda Adalah Maut, yang ada unsur santetnya. Carissa Peruset tampil bejat banget dalam film ini, di mana aktingnya inilah yang menjadi sumber kekuatan utama, yang membawa penonton ikutan emosi melihat tingkah lakunya. Dia tidak hanya demen sama hartanya Om Burhan dan semua yang dimilikinya, tapi dia juga pengen mendapatkan Roy, yang diperankan oleh Elang El Gibran, yang adalah keponakannya Vivian. Penyajian storytellingnya meskipun agak sedikit belepotan, tapi tidak kehilangan nyawa dan tujuannya. Subplotnya bekerja untuk mendukung plot utamanya, meskipun kurang maksimal. Dan bahkan masih ada beberapa subplot yang sebenarnya tidak diperlukan sama sekali dan tidak mempengaruhi apa-apa, kecuali hanya untuk menambahkan kapasitas runtime, tapi tidak mengganggu sama sekali.
Alur film ini berjalan tanpa dugaan sama sekali, di mana kita dibawa pada pertarungan supranatural antara dukun yang melibatkan Mbah Sumi dan Aki Kholil yang diperankan oleh Doni Damara. Memang harus diakui visual efeknya masih jauh dari kata sempurna, tapi bukan berarti jelek juga. Penyajiannya sangat mendukung aksi yang disajikan. Bahkan ada adegan kesurupan di mana sang korban santet merayap di dinding layaknya Spider-Man. Selain aneh, itu lebih ke lucu banget sih dan menghibur. Kelebayan film ini nggak cuma di adegan itu saja, karena banyak hal lebay sebenarnya yang dimasukkan ke dalam filmnya. Sejak awal film saya sudah mempertanyakan kehadiran Aki Kholil yang tampil ala dukun di sebuah acara amal reguler non-mistis. Maksudnya apa coba dengan pakaian mencolok seperti itu? Rupanya bukan cuma sampai di situ saja. Mbah Sumi juga ditampilkan di rumahnya yang sangat bernuansa dukun santet sekali, dan riasan wajahnya yang aneh, kayak ada keluar urat-urat seperti itu di bagian sampingnya. Padahal tanpa disajikan berlebihan seperti itu pun tidak akan mengubah apa-apa. Rupanya ini adalah sebuah kesengajaan yang selain memperkuat stereotipikal, juga mempertegas keberbedaan mereka dengan karakter lain. Cara Mbah Sumi untuk menyantet pun juga sangat berlebihan, tapi menghibur, di mana dia joget-joget, alih-alih pakai mantra atau bahkan ayat suci untuk mengusir santet, seperti yang dilakukan oleh Aki Kholil juga. Ini adalah sebuah sajian over the top yang patut untuk diberikan apresiasi lebih. Percaya deh, kalian bakal terhibur dengan kehadiran mereka. Saya kemudian menyadari satu hal lain, di mana semua karakter dalam film ini tidak ada yang benar-benar merepresentasikan orang baik, kecuali Vivian dan anaknya, serta Mbok Ati yang merupakan asisten rumah tangganya yang diperankan oleh TJ. Semua adalah representasi karakter bermasalah. Bahkan ketika Vivian menjadi representasi karakter baik pun, tidak secara berlebihan dieksplor apa saja kebaikan-kebaikannya, namun hanya melalui satu keputusan dan perangainya di keseluruhan film membuat kita bisa berempati dengan karakter ini. Yang paling menarik bagi saya di sini adalah Roy yang memperlihatkan kemajuan secara karakter. Awalnya sebagai keponakan Vivian sekaligus kepercayaan Om Burhan yang patuh dan punya pendirian yang akhirnya ditugaskan untuk menjaga Angel. Dari sinilah akhirnya dia mendapatkan perjalanan arc-nya sendiri yang menarik. Yang membuat ini berhasil tentu saja adalah skill acting mereka yang sangat believable. Dan tentu saja tidak perlu diragukan lagi, Anjasmara tidak tampil kikuk sebagai seorang miliarder kaya. Lulu Tobing tampil elegan sebagai seorang istri yang ikhlas dengan keputusan suaminya yang ingin menikah lagi. Sementara Angel sukses tampil bejat dengan performanya kali ini yang jauh lebih baik daripada film Possession. Pun demikian dengan karakter pendukungnya seperti Elang sebagai Roy, Doni Damara, dan yang paling menarik bagi saya adalah Happy Salma yang kelihatan enjoy ke dalam perannya sebagai dukun santet. Hanya saja urgensi ketika dia kehilangan anaknya itu loh yang menjadi kekurangan dari sisi naskah. Dia terlihat jauh lebih enjoy menikmati prosesi penyantetan daripada harus mikir cara untuk ngebebasin anaknya. Momen yang paling memuaskan adalah ketika Vivian datang ke rumah Angel dan menemukan Roy. Bukan adegan jambak-jambakannya, melainkan bagaimana naskah dan dialog bekerja dengan baik yang disokong dengan kekuatan akting dari para aktor yang terlibat di dalamnya. Yang sebenarnya ini adalah momen yang sangat sinetronable banget, namun berhasil dirubah menjadi berkelas sinema. Semua tidak terjadi begitu saja, bukan hanya sekedar momen pelabrakan biasa, tapi ada pelibatan emosi di mana para penonton sudah mendapatkan waktu yang cukup untuk membuat kita terhubung dengan karakter Vivian, sehingga momen ini ada pelibatan emosional yang cukup mendalam yang membuat para penonton juga ingin melampiaskan kekesalan kepada karakter Angel dan akhirnya semua terwakilkan. At the end, saya pun keluar dari bioskop dan bertanya kepada diri sendiri, kok bisa saya tidak ketiduran menonton film ini di jam terakhir malah? Jawabannya ada di semua poin yang saya sampaikan tadi. Untuk apa kamu kesini? Jadi pada intinya, film ini adalah film santet yang lebay, tapi seru dan tidak menjual agama serta tidak berusaha sok bijak dan baik di dalam naskahnya. Sebenarnya film ini memiliki plot twist, tapi jujur saja plot twistnya nggak guna dan tidak berdampak apa-apa. Apalagi tersaji dengan begitu saja tanpa ada pelentingan apa-apa sebelumnya. Tapi tenang, bukan sesuatu hal yang mengganggu dan itulah semua alasan kenapa saya merekomendasikan film ini untuk kalian tonton. Dan kalau kalian sudah menonton, coba sampaikan pendapat kalian tentang film yang satu ini. Film ini diproduksi oleh Falcon Black dan sudah bisa kalian saksikan di layar bioskop. Silahkan bagikan pendapat kalian tentang film yang satu ini. Terima kasih buat waktunya untuk menonton video yang satu ini. Terima kasih atas membershipnya, terima kasih atas super thanks-nya, terima kasih atas like-nya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.